Yuhu, selamat datang, selamat bergabung di Gabut Aja setiap hari Sabtu malam jam 9 malam. Kembali lagi dengan kita, dengan gua maksudnya dan beberapa teman gua nanti di Gabut Aja episode ke-10. Kembali lagi, eh nggak nyangka gue udah episode ke-10 dan di episode ke-10 kali ini kita bakalan ngebahas tentang bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita pengen bahas ini? Karena sebenarnya eh, ada beberapa fenomena belakangan ini. Sebenarnya fenomenanya udah lama sih. Yang kalian tahu ada beberapa fenomena di anak muda generasi milenial ataupun generasi Z mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing di kehidupan sehari-hari. Atau fenomena itu disebut dengan fenomena Jaksel gitu ya. Dan sebenarnya kita pengen ngebahas dari sisi kenapa sih hal itu bisa terjadi dan ini tuh kenapa sih? Maksudnya ada nggak sih kekhawatiran beberapa orang ataupun kita sendiri tentang adanya fenomena itu? Apakah bahasa Indonesia terancam eh, tidak menjadi hal yang keren gitu atau karena apa gitu kayak gitu? Dan kira-kira apa sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan biar bahasa Indonesia ini jadi hal yang biasa kita lakukan gitu kan? Kayak gitu. Dan kita nggak bakal bahas ini cuman berempat atau bertiga doang nanti. Kita ngundang bintang tamu, yaitu adalah Galeh Pramudianto. Dia salah satu co-founder dari penakota.id. Yang kalian nggak tahu kalau penakota.id itu adalah salah satu wadah kreativitas ataupun wadah buat orang-orang yang punya apa ya jiwa menulis ataupun punya karya berbentuk karya sastra, baik itu pun naskah atau yang hal lain, itu bisa di publish di situ kayak gitu. Dan juga Bang Galeh ini juga salah satu penulis juga. Dia punya buku puisi dan ada buku berjudul tentang asteroid. Nanti judul apa maksudnya lengkapnya seperti apa nanti biar langsung aja dijelasin sama Bang Galeh kayak gitu. Dan sekali lagi gue mau ngingetin ke kalian kalau misalnya kita ada di Spotify, kalian bisa cek Spotify kalian, terus gabut aja cover art kayak gini, dan kita udah ngupload beberapa konten podcast kita di situ. Dan jangan lupa untuk di-follow juga, karena biar kalian dapat updatean terbaru tentang podcast kita yang udah pernah kita bikin di live streaming kali ini. Kayak gitu. Jadi nggak banyak omong lagi, karena ini bakalan seru banget. Langsung aja kali ya kita mulai di Gabut Aja. Halo, Hai, selamat malam balik semuanya. lagi. Yoho. Selamat datang kembali di Gabut Aja. Siap Ya. malam Sabtu jam 9 malam. Malam Sabtu jam 9 malam. Jam 9 malam di YouTube channelnya Aji Batunata. Hari ini kita mau bahas tentang bahasa Indonesia. Gila. Gila. Gue kurang merepresentasikan banget ya. Mungkin gue merepresentasikan kalau kita negara kepulauan yang punya banyak pantai. Iya kan? Ya. Jadi, Suasananya pantai Makanya banget. pakai baju anak pantai. iya Mantap. pantai banget nih gue. Kalau di Pai kayak mau kondangan gitu, batik banget nih. Iya, Pejabat, betul dia sekali. pejabat negara emang. Pejabat negara. Iya. Ya bisa Amin dilihat ya. lah. Oke. Hari ini kita cuma bertiga, lagi-lagi digantiin oleh Dipai karena teman kita yang dua itu, Afi dan Torfi, sedang berhalangan. Afi kita masih kasih waktu untuk istirahat karena kita masih kasihan ya, dia terakhir di infus gitu. Ya kita minta dia untuk istirahat lagi. Kalau untuk Torfi dia masih di apa sih nama kampungnya? Indramayu. Indramayu, ya ampun, padahal dia sering banget pakai kaos Indramayu, tapi kok gue bisa lupa namanya. Oke, ya. Dia masih Indramayu. Iya, nah, jadi kita digantikan. Jadi kita ditemenin sekarang sama manajer kita, Bapak Dipai. Yeah. Oke, yang belum tahu Dipai siapa, Dipai ini teman kita, satu kampus juga.
Dan Dipa ini seringkali jadi teman untuk brainstorming kita setiap mau ngebahas tentang materi-materi gitu. Jadi dia anak tim belakang banget lah, tim backstage gitu. Tapi karena dia bertanggung jawab untuk menjadi manajer kita, ya udah yuk gantiin aja yang nggak bisa datang. Iya, kebetulan juga menarik juga kan pembahasan tadi yang dibilangin aja, jadi kenapa tidak gitu. Iya, mantap ya. Oke, kita lanjut aja ke materi. Ke materi kayak lagi ngapain. Oke, kita langsung ke pembahasan. Hari ini kita mau bahas tentang bahasa Indonesia. Kenapa kita memilih bahasa Indonesia? Karena itu salah satu concern yang gue lihat sih gitu. Iya. Aji sepertinya lagi kenapa miring-miring? Oke. Iya. Kita milih itu karena itu salah satu concern gue juga. Gue ngelihat beberapa orang tuh dia tuh WNI, orang tuanya pun WNI keduanya gitu. Tapi dia itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dari kecil itu dia dididik. Ini beberapa orang gue lihat ya. Jadi dia itu dari kecil dididik dengan bahasa Inggris gitu, terbiasa dengan bahasa Inggris. Tapi kan dia itu tinggal di negara Indonesia. Kenapa tidak diajarkan juga bahasa ibunya gitu? Itu sih concern terbesar gue kayak. Jadi ketika gue ngobrol sama mereka gitu, gue jadi kasihan gitu loh. Mereka tuh berusaha keras banget untuk ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Sedangkan mereka pun tinggalnya di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu juga sih salah satu keresahan gue gitu. Kenapa kita mengangkat pembahasan ini bahasa Indonesia. Terus gue lihat juga nggak tahu kenapa ya, gue tuh ngeliat baik, gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, coba dikoreksi aja gue nya. Kayaknya sih gue lihat dari pemerintah maupun dari kita sendiri, gue belum ngelihat adanya apa ya, promosi gitu loh, promosi besar-besaran tentang Aji. Sorry. Halo. Kita lanjut ya. Memperkenalkan tadi. Gue belum lihat sih kayak usaha kita maupun pemerintah dalam mempromosi bicara-bicaraan bahasa Indonesia ini sendiri, baik di luar negeri maupun dalam negeri sendiri gitu loh. Karena entah kenapa gue malah ngelihatnya kayak misalkan nih yang lockdown gitu, atau new normal gitu. Pemerintah memilih kata-kata berbahasa luar gitu dibanding bahasa Indonesia sendiri gitu. Gue nggak ngerti alasannya apa, ataukah mungkin karena bahasa luar itu lebih friendly didengar atau mungkin lebih mudah disebutkan dibandingkan kalau bahasa Indonesia kan lebih panjang ya, kayak PSBB harus disingkat dulu gitu, baru kita paham. Nah kalau misalkan dengan bahasa asing tadi, lockdown aja cukup gitu kan. Nah mungkin itu juga sekali alasannya, tapi menurut gue itu bukan jadi alasan untuk secara tidak langsung mempromosikan bahasa asing di media kita, di negara kita sendiri gitu. Karena gue dari riset gue dan gue juga ngobrol sama penggemar-penggemar K-pop gitu. K-pop itu kenapa sekarang bisa booming banget, baik dari musiknya sampai bahasanya juga. Orang-orang udah pada kerjanya, orang-orang itu tuh sekarang banyak banget yang pengen bisa bahasa Korea, karena ya itu Korea tuh makin permintaannya tuh makin tinggi banget gitu loh untuk akan bahasanya gitu. Nah, orang-orang Korea itu kenapa bahasa Korea bisa kayak gitu? Itu nggak lepas dari peran pemerintah sih sebenarnya. Jadi gue gitu sempat kayak menemukan penyanyi Korea gitu yang menurut gue keren, tapi emang lagunya itu full bahasa Inggris gitu. Terus gue akhirnya mempertanyakan dong ke para K-popers teman-teman gue itu, kenapa ya kok dia nggak terkenal gitu, nggak seterkenal Blackpink atau seenggaknya kayak yang lainnya gitu loh. Terus jawabannya adalah karena sebenarnya pemerintah Korea itu, gue nggak ngerti pemerintah Koreanya atau dari medianya yang kayak membatasi gitu loh untuk dia bisa lebih tenar. Kayak misalkan nggak dikasih exposure lebih di medianya sendiri gitu. Jadi yang dikasih exposure lebih adalah orang-orang yang kalau misalkan berkarya pakai, kalau ada bahasa Inggris ya pakai bahasa Indonesia, bahasa Korea juga gitu. Jadi kayak seketat itu gitu loh, bahkan untuk mendapat exposure gitu. Nah kalau misalkan di sini kan gue ngeliat nggak ada sama sekali ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris semua ya silakan, kalau mau pakai bahasa Inggris ya alhamdulillah gitu kan. Jadi gitu. Terus itu sih yang gue lihat juga gitu. Jadi gue nggak tahu nih, gue mau nanya ke kalian juga, sebenarnya kalian ada kayak referensi nggak sih baik dari pemerintah maupun masyarakat yang udah secara tidak langsung mempromosikan bahasa Indonesia kita, bahasa kita. Siapa dulu, Dipa ya Pak Haji? Gue dulu kali ya. Boleh.
Kalau dari masyarakat ataupun dari apa namanya dari warga Indonesia sendiri, gue ada sih satu sebenarnya ini jadi salah satu privilege dia sebenarnya yang kalian tahu atau beberapa orang yang udah tahu sedikit yang tahu kalau ada girl band Korea ada namanya Secret Number. Itu salah satu membernya dia berasal dari Indonesia, yaitu namanya Dita Karang. Nah, Dita Karang ini orang Yogyakarta. Nah, memang jualannya si Secret Number ini adalah dia menjual kalau dia itu salah satu member yang dari berbagai negara. Jadi ada dari negara Amerika, terus ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, dan salah satunya ada yang dari Indonesia. Nah, si Secret Number ini dikasih privilege sama beberapa interview dari media mungkin ya, sama dari agensinya juga kalau dia bisa memperkenalkan diri dia siapa. Kayak misalnya ada dari dia di interview di radio, di TV, ada sesi di mana si Dita Karang ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dia nanti biasanya ngajarin nih orang-orang kayak misalnya kalau ngomong salam di Indonesia tuh kayak gimana, atau biasanya kalau Korea kan cute-cute gitu ya. Kayak misalnya aku cinta padamu kayak gitu-gitu. Nanti si Dita Karang, si Dita Karang akan melantarkan beberapa kosakata yang emang mudah digunakan sama orang luar kayak gitu sih. Sama kalau dari segi pemerintah, gue sih ngelihat ada beberapa program, gue lupa antara 2018 atau 2019 itu dari Kemendikbud, dia bikin program namanya program pengayaan kosakata kalau nggak salah atau apa gitu. Jadi si Kemendikbud ini ingin mencari beberapa kosakata yang ingin ditambahkan di KBBI. Karena dari yang gue dapat kosakata kita itu tuh masih sedikit banget sama kosakata asing gitu, khususnya bahasa Inggris ya. Jadi pada akhirnya si Kemendikbud ini mencari kosakata dari bahasa daerah. Kita kan juga bahasa daerahnya lumayan banyak lah, lebih dari 600 tahu gue. Dia menggunakan kosakata nih, ngambil dari bahasa daerah terus dimasukin ke dalam kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya atau menambah kosakata baru di Indonesia. Mungkin salah satu contohnya kayak misalnya ada MRT dijadiin moda raya terpadu, terus abis itu misalnya lockdown dijadiinnya PSBB, atau LRT. LRT gue lupa kalau LRT. Pokoknya kayak gitu-gitu. Itu mungkin jadi ya KRL. Itu kan jadi salah satu, mungkin itu jadi salah satu pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia dan orang jadi lebih lebih enak aja menggunakan bahasa Indonesia kan. Kalau gue sih gitu. Ya. Oke, thank you. Jadi dapat insight baru nih. Gue baru tahu soalnya. Oke, Dipai. Kalau gue paling larinya ke ini seperti biasa industri perfilman dulu. Ya. Ini sorry ya kalau misalnya suara gue feedback atau suaranya agak sember jelek gitu, soalnya earphone gue rusak dan gue pakai speaker eksternal. Nggak apa-apa. Background gue yang berisik juga ya mohon dimaklumi ya. Jadi kalau gue ngelihat fenomena bahasa Indonesia yang dikenal itu ya, itu dari film. Jadi sebenarnya film di Indonesia ini udah pokoknya udah ngasih sesuatu lah untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ini ke luar negeri gitu. Jadi kita mungkin kenalnya dari film-film periode 70 sampai 80 kayak misalnya film-film laganya yang biasanya dibintangi Bari Prima atau film-filmnya horornya almarhumah Susana gitu. Itu kan sebenarnya mereka nggak cuma terkenal di dalam negeri, nggak cuma terkenal di dalam negeri. Kalau lu baca artikel atau gue kemarin semalam nih, gue baru nonton videonya dari dokumenter Vice. Gue ngomong di situ film-film 80-an ini nih yang Bari Prima sama almarhumah Susana tadi emang udah dikenal dikonsumsi banget di mana tuh di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Itu kan secara nggak langsung ya, walaupun di dalam film itu kayak memperkenalkan kayak film laganya nih, memperkenalkan dunia persilatan Indonesia kayak gimana, budaya Indonesia di pencaksilat itu kayak gimana kan. Kalau di horornya kita tahu gimana horornya Indonesia.
Tapi Ya. ada komponen lain yang bisa dipertimbangkan gitu, kayak misalnya di film itu kan menggunakannya bahasa Indonesia, ya kan? Walaupun nanti ditranslate-nya pakai bahasa Inggris atau bahasa sesuai dengan negara yang ingin menayangkan film itu, tapi tayangannya nggak di dalam bioskop sih, maksudnya kayak VHS, tau nggak, dulu kan masih bentuknya VHS tuh. Yap. Menurut dokumenter sih kayak gitu. Sama mungkin itu kan tahun 80-an ya. Terus tahun 90 sampai 2000 awal film Indonesia sempat mati suri gitu, dan mulai merangkak lagi tahun 2000, kita anggap 2010 sampai 2020 lah, periode itu kan film Indonesia udah mulai merajai lagi, mulai dikenal lagi sama industri perfilman di luar, terutama di AS, Amerika Serikat. Salah satunya The Raid sih, yang gue lihat kemarin sempat rame kan. Selain dia ya mungkin sama kayak film-filmnya Barry Prima yang menunjukkan pencaksilat Indonesia, gimana gelutnya Indonesia gimana kan kelihatan banget di film itu. Ternyata itu juga pakai full bahasa Indonesia di dalam film itu, walaupun diterjemahkannya pakai bahasa Inggris. Bahasa asing. Ya, bahasa asing. Itu salah satu ya mungkin sebagian kecil yang bisa kita lihat kalau misalnya bahasa Indonesia itu dikenal gitu di luar, bisa dilihat dari film-film yang udah rilis itu loh. Kalau gue sih paling itu. Oke, kalau dari Aji dan Dipai, intinya dari masyarakat sendiri ya gitu, dari industri sendiri, maksudnya bukan dari pemerintah. Nah, mungkin kalau ini nanti kita bisa tanya ke bintang tamu kita, karena kita sepertinya kurang sampai situ pengetahuannya. Oke, lanjut. Gue juga mau nanya nih, kan kayak yang tadi Aji udah sebutin tentang fenomena Jaksel gitu kan, kayak orang yang suka banget ngomong mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu, kayak just like literally gitu-gitu. Ya, gue pengen tahu sih kalau menurut kalian itu hal yang buruk atau enggak sih gitu. Terus kalau emang nggak buruk, kenapa? Kalau buruk juga kenapa? Oke. Siapa dulu? Gua dulu deh. Boleh. Kalau dari gua ngelihat gua nggak ada masalah sih dengan hal itu, karena gue sendiri juga beruntunglah, gue juga pernah berada di lingkungan itu ya, maksudnya kita kan kuliah di daerah Jakarta Selatan juga gitu kan. Dan gue ngerasa itu bukan menjadi suatu khawatiran yang besar sih, karena dari yang gue lihat pun beberapa orang yang menggunakan kata itu, toh juga sebenarnya gue juga ngerasa gue kadang suka mencampuri beberapa bahasa gitu kan. Ketika konteksnya hanya digunakan untuk di tongkrongan ataupun untuk bersosialisasi antar umur, maksud gue yang sepantaran gitu untuk tongkrongan, itu masih nggak masalah, karena balik lagi agak aneh kalau misalnya kita ngomong gitu kan lagi di tongkrongan gitu kan, terus tiba-tiba ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kan ya itu kan jadi aneh gitu kan. Maksud gue selama itu digunakan di tempat yang benar, gue nggak masalah gitu. Toh sebenarnya juga kita pribadi juga harus memiliki kemampuan untuk kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kan bisa digunain misalnya kalau kita di dunia kerja atau di seminar-seminar apa yang kayak gitu-gitu. Kalau gue gitu sih. Jadi gue nggak ada masalah dengan hal itu. Oke, Dipai? Kalau gue sih ngelihat fenomena itu wajar-wajar aja sih, biasa aja. Maksudnya kayak itu kan tergantung sama kebutuhan orangnya. Misalnya bisa jadi dia nyampur-nyampur bahasa kayak gitu, kayak bahasa gado-gado kan, jadi Inggris Indonesia juga kan. Bisa jadi kebutuhan dia karena gaya hidupnya, atau kebutuhan dia karena bekal untuk masa depan. Kayak misalnya kalau gaya hidup, entah misalnya orang ini nih yang pakai bahasa Inggris sama Indonesia dicampur-campur gitu, mungkin dia udah lama tinggal di luar terus ke Indonesia lagi, makanya dia kebiasaan ngomong kayak gitu kan. Atau bisa jadi gaya hidupnya kayak di kantor misalnya, mungkin di kantor dia menuntut untuk 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia, yang mana ngebuat dia pas di tongkrongan atau bersosial media nih, bermedia sosial jadi pakai bahasa Inggris misalnya. Ya, kayak gitu kan. Terus sama satu lagi tuh untuk bekal masa depan, kayak misalnya gue nih, bekal masa depan, gue belajar bahasa Inggris lewat YouTube, lewat film, lewat game, sama lewat sekolah. Terus gimana gue bisa memprakteknya biar ya lumayan fasih lah, biar ngerti juga, biar kejelasan pesannya itu
tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik lah sama komunikan gue gitu. Itu cara mempraktikannya sih gue biasanya sih. Jadi kayak ya udah ngobrol gitu sama orang bisa pakai bahasa Inggris campur Indonesia kalau misalnya bahasa Inggrisnya ada yang nggak ngerti gitu. Kalau biasa paling ngeliat mana itu wajar-wajar aja, tergantung kebutuhan orangnya juga gitu kan. Ya. Gue setuju sih. Karena ya balik lagi kayak yang Dipai tadi, practice makes perfect ya Pak ya. Iya, betul. Karena ya benar sih kalau lo belajar bahasa tapi ya udah belajar doang nggak dipraktekin ya percuma gitu kan. Dan kalau menurut gue pribadi nggak masalah sih dengan bahasa itu, tapi mungkin yang jadi pertanyaan gue nggak masalah. Gue nggak masalah karena mungkin orang itu memang lagi belajar bahasa Inggris atau mungkin dia emang lagi belajar bahasa Indonesia gitu. Pakai bahasa yang campuran gitu. Mungkin kayak yang tadi concern gue yang di awal, mungkin karena dia terbiasa dengan bahasa Inggris orang tuanya gitu dari kecil, terus sampai besar dia jadi malah nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya dia campur-campur gitu. Karena gue ngeliat itu di murid-murid gue juga gitu, murid-murid gue di sekolah gitu. Murid-murid gue tuh banyak yang kesulitan bahasa Indonesia bahkan. Dan mungkin juga kebalikannya, orang yang kayak gitu lagi belajar bahasa Inggris gitu. Kalau gue lihat gitu. Tapi mungkin yang gue bingungkan adalah kenapa bisa, ini concern gue sih sebenarnya, kenapa bisa memilih untuk mengajarkan anak full bahasa Inggris tanpa mengajarkan bahasa ibu, itu yang gue bingungin. Gue cuma pertanyakan aja kayak, karena emang sih bahasa internasional itu penting ya, karena kayak mungkin untuk pekerjaan atau mungkin untuk lanjut studi gitu kan, harus keluar negeri pakai bahasa Inggris gitu. Tapi dia kan tinggal di Indonesia gitu loh. Mungkin akan membuat masalah baru nggak sih dengan anak yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Yang gue bingungin sih itu malah gitu. Iya. Oke, itu kalau gitu mungkin nanti kita bisa bahas lagi sih. Itu cuma kebingungan gue aja gitu. Iya, keresahan lu ya Gis ya? Itu concern gue aja gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal itu, soal bahasa juga, menurut lo tuh apa sih yang bisa kita lakukan ataupun pemerintah? Kalau tadi kan kita kan udah ngasih contoh-contoh nih, beberapa orang yang udah secara gencar mempromosikan bahasa kita gitu. Nah, kira-kira apalagi yang bisa kita lakuin ya, ataupun pemerintah yang bisa lakuin untuk bisa lebih bangga lah setidaknya dengan bahasa sendiri gitu loh. Jadi nggak ngerasa kalau bahasa kita ya keren gitu loh, nggak kalah sama bahasa lain gitu. Terus kayak gue nggak perlu lah sampai kita sekeren bahasa Mandarin gitu. Bahasa Mandarin kan sangat dibutuhkan kan ya. Maksudnya selain bahasa Inggris kan Mandarin itu dibutuhkan banget ya di dunia gitu. Setidaknya se-Korea aja lah gitu. Bahasa Korea kan sekarang juga lagi booming-boomingnya kan. Jadinya gimana ya caranya supaya kita bisa bangga, supaya kita bisa bahasanya kayak mendunia gitu. Kayak si Korea itu. Oh. Kalau menurut lo gimana? Gimana ya? Kalau paham. Oke. Ayo silakan. Kalau gua ya, mungkin kalau misalnya musik gampang kali ya, kayak misalnya salah satu musisi yang udah mendunia juga ada kayak misalnya Anggun ataupun Agnes Mo gitu kan, dia bisa memperkenalkan walaupun setelah dia yang gue lihat ya, setelah dia go internasional dia banyak mengeluarkan lagu-lagu yang pakai bahasa Inggris. Cuman kan ketika dia udah go internasional, terus ada orang yang kenal dengan dia dan kepo dengan dia itu siapa, pasti akan mendengarkan lagu-lagu yang udah pakai bahasa Indonesia gitu kan. Karena dari yang tadi yang contoh gue yang pertama si Secret Number itu ada salah satu membernya yang ngefans sama si Agnes Mo, dan dia pernah ngenyanyiin refnya si Agnes Mo itu di salah satu interview di KBS Indonesia kalau nggak salah. Itu sih mungkin bisa jadi salah satu cara, karena gue percaya kalau musik itu emang cukup mudah untuk memperkenalkan budaya kita gitu. Karena ketika kita nggak tahu maknanya apa tapi kita suka beatnya, kita juga punya rasa penasaran kan, ini kira-kira lagunya tuh menceritakan tentang apa gitu. Jadi orang cari tahu nih arti dari lagunya apa. Kalau gue gitu.
Dan kalau untuk pribadi, maksudnya untuk diri kita masing-masing ya palingan belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan dan benar aja gitu. Walaupun nggak digunakan di tongkrongan, tapi gue percaya hal itu digunain banget di dunia kerja gitu, ataupun di dunia yang istilahnya dia lebih formal ya, lebih resmi. Hal-hal kayak gitu kan pasti kayak gitu sih gue. Oke. Oke, Dipai. Kalau gue paling dikit aja nambahin ya, karena sebelum kita melakukan sesuatu gitu, mungkin kita harus kenal dulu sama bahasa ibu kita dulu. Itu identitas kita, itu yang harus kita pegang teguh gitu. Ketika lo berkarya atau melakukan sesuatu, lo jangan lupa sama diri lo sendiri sih. Bahasa Indonesia kan salah satunya ya. Kan bahasa kita sehari-hari lah. Nanti kalau misalnya kita berkarya dan ingin mempromosikan karya itu, misalnya suatu saat mungkin karyanya Aji atau karyanya Giska dikenal sampai luar negeri, terus ada satu misalnya penghargaan gitu, dan lu maju, lu kan pasti nggak ngomong pakai bahasa Indonesia secara terang-terangan gitu, lu pasti harus belajar bahasa Inggris juga. Jadi ya lu selain lu bisa mengenal bahasa lu sendiri, lu juga harus belajar bahasa lain gitu, terutama bahasa Inggris, untuk mengenalkan apa yang udah lu lakukan sih untuk memperkenalkan bahasa Indonesia lu itu. Itu sih paling gue ngeliatnya, singkat aja. Benar-benar gue setuju. Gue setuju. Thank you, Dipai. Oke, kalau dari gue mungkin kan tadi kan Aji dan Dipai lebih ngasihnya ke peran kita kan sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, kalau gue malah mengharapkannya hal yang bisa dilakukan oleh yang lebih punya power nih, yaitu pemerintah gitu. Gue sih berharap banget pemerintah membuat kebijakan serius gitu loh mengenai bahasa ini gitu. Atau kayak sesimpel ngasih sosialisasi lah lebih mendalam tentang bahasa kita sendiri gitu. Karena kayak gue ke mall ngeliat tulisan exit lebih gede dibanding tulisan keluar. Jadi kita ini ada Inggris atau di Indonesia gitu. Karena gue ngeliatnya seakan-akan kita lagi di Inggris tapi bahasa internasional adalah Indonesia gitu. Ya kan, seharusnya kan bahasa internasional di bawah gitu dan lebih kecil tulisannya, itu nggak kembalikan. Itu yang gue sayangin sih gitu. Dan mungkin semoga ya pemerintah bisa membuat gebrakan-gebrakan untuk kita biar bisa lebih bangga juga gitu. Dan bisa dikenal di dunia gitu, harapan besarnya kan. Setidaknya kayak si saya deh gitu. Oke. Karena kita tadi juga ngomong berdasarkan riset kecil dan kesotoyan yang besar, lebih baik kita langsung ngobrol sama si expert aja kali ya. Ayo, Galeh, silakan masuk. Halo. Siap. Sehat. Baik juga sama Aji juga ya. Oke, gue kenalin dulu kali ya. Galeh ini satu rumah sama gue kebetulan. Karena Galeh kakak gue sebenarnya, abang gue. Jadi kita sebelahan aja kamarnya, live-nya. Terus si Galeh ini aktif menjadi guru bahasa Indonesia di SMA swasta. Dia juga aktif menulis dan bukunya yang berjudul Asteroid dari Namamu itu mendapat penghargaan ditranslate ke bahasa internasional ya. Terus juga Galeh ini merupakan co-founder dari penakota.id. Penakota.id itu yang Aji udah jelasin, tapi juga penakota.id selain sebagai wadah untuk kita berkreasi dalam memberikan tulisan-tulisan, Penakota juga sebenarnya adalah media ya Galeh? Iya, termasuk media platform. Oke, kalau gitu. Nah, tadi kan Dipai juga udah sempat mention nih, kalau misalkan gimana cara kita lebih bangga dengan bahasa Indonesia dan bisa membuat bahasa kita jadi lebih dipromosikan gitu, adalah kita lebih mengenal nih tentang bahasa Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin boleh nggak sih sharing sedikit gitu, asal-usul bahasa Indonesia tuh kayak gimana sih? Karena kita buta nih, sejujurnya gitu. Buta. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Bahasa Indonesia kita tahu awalnya kan itu dari Melayu Riau ya. Pada dasarnya bahasa Indonesia itu terciptakan ketika ada Sumpah Pemuda
ya. Sumpah Pemuda itu pun hadir bukan hanya sebagai entitas atau bentuk penyatuan seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia, tapi Sumpah Pemuda pun juga dikatakan bisa sebagai sebuah karya sastra, bisa dikatakan sebagai sebuah puisi gitu. Jadi Sumpah Pemuda bisa dikatakan selain hal yang sakral, tapi juga rakyat Indonesia pun harusnya memahami Sumpah Pemuda bukan hanya dibacakan saja atau dihafal gitu, tapi harusnya jadi laku sehari-hari, laku tindakan sehari-hari dalam ragam bahasa lisan ataupun tulis gitu. Nah, ketika kita ngomongin bahasa Indonesia kan tadi juga jelas ada ragam bahasa lisan atau tulis. Nah, kalau yang marak sekarang ini tadi kan saya dengar ada istilah campur kode yang tadi teman-teman bilang tentang Jakarta Selatan, ya, tentang Jaksel. Nah, itu kalau di istilahnya, di teorinya, di sosiolinguistik itu namanya ini code mixing, campur kode. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja. Kalau untuk ragam lisan, karena kan ragam lisan itu ada ragam bahasa baku atau ragam bahasa percakapan. Nah, yang dilakukan teman-teman itu dengan bahasa Jaksel itu namanya ragam bahasa percakapan. Ragam bahasa percakapan menggunakan bahasa asing ataupun bahasa lain itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau beda lagi ketika ragam bahasa percakapan yang formal, itu mungkin bisa jadi masalah. Dan untuk tadi campur kode, misalnya kita ngomongin misalnya di karya sastra gitu ya, di Indonesia. Sebenarnya itu ada, kalau bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris itu ada. Itu ada sastrawan juga, almarhum, dan dia juga seorang psikolog, namanya Darmanto Yatman. Dia menulis, dia juga dosen, dia juga seorang dosen, almarhum. Dia menulis puisi atau karya sastra menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris. Itu pun bisa berterima, tapi asal ada konteks. Karena dia itu konteksnya kan dia antara campur bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Dia ada semacam kosmopolitan dalam dirinya, ragam budaya yang dalam kehidupannya hingga karyanya seperti itu, cerminan atau mimesis gitu. Nah, kalau kita lihat Indonesia sekarang menggunakan bahasa Indonesia itu masyarakatnya mungkin masih merasa antipati. Sebenarnya itu sebenarnya itu tidak jauh dari hal-hal yang kita alami dari masa penjajahan. Kolonialisme, warga Indonesia kan warga dunia ketiga. Mental bekas dijajah sama orang asing, sama negara asing, Belanda, Jepang. Nah, itu membentuk karakter rakyat Indonesia dari zaman tahun 40-an sampai sekarang itu terbentuk. Apalagi kita selama 32 tahun kita mengalami degradasi dari secara moral dan secara ekonomi. Ya kan, kita mengalami 32 tahun dipimpin oleh pemimpin otoriter, itu ada hubungannya terhadap proses pemahaman terhadap budaya Indonesia itu sendiri. Nah, itu ada hubungannya juga dengan politik. Jadi kalau kita ngomongin bahasa nggak terlepas dari kondisi sosial dan politik. Bukan hanya berdiri sendiri sebagai bahasa, tapi juga bisa berhubungan dengan sosial politik dan ekonomi. Kita tahu kan kenapa di dunia bahasa Mandarin itu banyak digunakan, karena apa? Faktor ekonomi sebenarnya. Iya. Karena banyak diaspora kan. Banyak diaspora, banyak rakyat dari Tionghoa itu di berbagai dunia menyebar kemana-mana kan. Nah, itu jadi agen bahasa. Coba kalau misalnya Indonesia, kita dulu tuh ngejajah negara lain, nah Indonesia bisa jadi bahasa internasional. Oh iya. Portugis, iya, Inggris bener. Iya. Jadi Bang, ya logika gitu. Karena sorry, apa? Gitu ya, silakan Pak. Bang apa Mas Galde nih? Manggilnya nih. Mas aja, Mas. Iya, Mas. Mas aja, Mas. Berarti ini berpengaruh banget ya apa orang-orang itu yang jadi agen buat menyebarkan bahasa dia, nggak cuma budaya doang kan. Soalnya yang kita tahu Indonesia kan ya cuma jadi penerima aja ya. Iya kan? Kayak gitu ya, Bang. Yang gue pelajarin kayak gitu. Iya, tapi kita pun jangan merasa pesimis juga gitu, dalam arti bahasa Indonesia pun kalau kita lihat, kalau konteksnya ASEAN ya, Asia Tenggara ya. Iya. Di Asia Tenggara itu sebenarnya ada wacana bahasa Indonesia bisa jadi bahasa lingua franca atau bahasa persatuan di Asia Tenggara, karena penuturnya itu bukan hanya dari Indonesia, bisa dari Malaysia, Timor Leste,
lalu dari Vietnam, dari Brunei, Singapura juga ada kan, banyak rakyat Indonesia di Singapura. Nah itu sebenarnya kalau semakin banyak rakyat suatu negara tinggal di berbagai negara dan dia menggunakan bahasa tersebut, nah itu sebenarnya bisa jadi agen bahasa ataupun wacana bahasa Indonesia jadi bahasa internasional itu bisa. Oke. Ya, berarti kita sebar-sebar aja nih orang Indonesia kemana-mana. Iya. Kita karena Indonesia kebanyakan rakyatnya, tapi ya sayangnya kita ya masih tidak merata dari segi ekonomi, dari segi privilege dan lain-lain. Ya. Oke. Lanjut, tadi kan yang udah sedikit menyenggol tentang bahasa fenomena Jaksel ya. Nah, kalau menurut Galeh sendiri itu hal yang bahaya nggak sih? Maksudnya apakah itu bisa mengurangi rasa cinta terhadap bahasanya sendiri kah gitu? Apakah mungkin dengan itu orang jadi lebih merasa bahasa asing itu lebih keren kah atau gimana? Atau nggak ada bahayanya sama sekali? Sebenarnya bukan dari segi bahaya atau tidaknya gitu ya, lebih kepada penyadaran rakyat Indonesia ataupun generasi muda gitu. Karena kan generasi muda zaman sekarang, entah itu milenial, Z, dan lain-lain, itu kan terbentuk dari orang tuanya, dari boomer misalnya. Nah, orang tua itu kan juga pola pikirnya tidak semuanya progresif. Dia bisa berbentuk konservatif atau memahami norma yang berlaku dan mayoritas. Nah, itu dari segi bahasa itu menganggap bahasa Inggris ketika banyak digunakan sehari-hari itu bagus. Lagi-lagi tergantung konteks. Sebenarnya bahasa Inggris dikatakan memang bagus untuk apa? Ekonomi dan pekerjaan jelas. Karena kan ada pernyataan seperti ini. Kuasai bahasa asing, cintai bahasa Indonesia, dan lestarikan bahasa daerah. Iya, gue pernah dengar tuh. Iya. Itu kan moto dari Kemendikbud, dari Badan Bahasa. Sebenarnya itu hal yang konkret sih, sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi, menghakimi bahwa suatu bahasa itu buruk ketika dituturkan oleh sekelompok orang. Sebenarnya enggak, tergantung konteks. Kalau lagi nongkrong ya pasti gue juga bahasanya bahasa percakapan, bahasa non formal gitu, dan itu tergantung lawan bicaranya siapa kan. Kalau lawan bicaranya pun gitu, ya pakai bahasa Inggris pun oke aja, campur kode itu istilahnya. Tapi ketika di tulisan formal itu ya akan bermasalah kalau di tulisan formal. Kalau karya sastra kan karya seni nggak masalah, bisa aja bahasa Indonesia Inggris. Ada penulis-penulis Indonesia seperti itu. Oke. Aji tadi kayaknya mau nanya tuh, Ji. Iya, jadi ada pertanyaan nih di Instagram gua. Jadi seberapa penting sih penerapan bahasa Indonesia terhadap balita di era saat ini? Mengingat sekarang mayoritas PAUD mengajarkan bahasa Inggris dan orang tua beranggapan penggunaan bahasa Inggris ada hal yang lumrah. Itu gimana? Galeh. Ya, ini fenomena gue pernah merasakan juga ya. Dalam arti gue pernah ngajarin murid bimbel gitu waktu sebelum corona, privat gitu. Dia ketika dari kecil diajarin oleh orang tuanya bahasa Inggris dan Mandarin. Dan ketika sudah SD dan SMP dia gagap. Akhirnya gue yang ngajarin dia gitu dari dasar bahasa percakapan sehari-hari. Karena terkadang kayak membedakan atau memahami arti misalnya tanjakan gitu. Mereka terkadang nggak paham gitu. Hal-hal yang misalnya bahasa sehari-hari di percakapan tuh mereka nggak paham. Karena ya itu tetap kebiasaan dari orang tua yang mendidiknya seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa jadi masalah karena ya ketika anak-anak dari bahasa awal, bahasa ibu pertama mereka ternyata bahasa Inggris dan Mandarin, ya pasti mereka akan gagap belajar bahasa Indonesia. Nah itu butuh intervensi yang kuat dari guru les dan lain-lain. Nah itu lagi-lagi kebijakan orang tua, kita nggak bisa menjustifikasi. Kalau ternyata memang dia pengen anaknya tinggal di luar negeri misalnya, ya memang bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya orang tuanya pengen anaknya jadi budayawan Indonesia, ya harus pasti bahasa Indonesia. Tapi saya sebagai pengguna bahasa Indonesia dan guru bahasa Indonesia menyarankan sih ada semacam kewajiban moral gitu. Harusnya ya selain bahasa Inggris ketika usia PAUD gitu tadi ya, bahasa Indonesia paling utama dulu, bahasa ibu kita. Nanti ketika misalnya sudah SD ataupun SMP, ya misalnya SD lah, kalau SMP kejauhan, bahasa Inggris bisa dimulai. Kalau PAUD kan tuh bisa hal yang riskan juga gitu.
Kecuali orang tuanya memang punya banyak dana untuk anaknya ketika dia sudah SD diikutin les bahasa Indonesia, bisa juga. Karena itu fenomena yang saya hadapin sehari-hari sih. Kadang seperti itu di sekolah juga gitu. Lebih seremnya lagi kalau anaknya bisa bahasa Inggris, lebih paham bahasa Inggris, tapi ibunya malah nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya sih, benar-benar komunikasi juga susah kan. Iya sih, gue setuju sih. Tergantung konteksnya kan. Ketika emang si orang tua ini ngebikin si anaknya untuk kasih kasih les bahasa Inggris ataupun les bahasa asing lainnya untuk digunakan dia nanti, yang tadi konteksnya yang Bang Galeh bilang tentang untuk dunia kerja ataupun di formal, itu bagus ya. Cuman kan yang jadi kekhawatiran adalah ketika dia terjun di sosial kan, di lingkungan sekitar untuk bisa bersosialisasi dengan orang, itu agak sulit gitu karena dia terbiasa dengan bahasa asing, tapi ketika dia terjun ke lingkungan yang notabene mayoritas yang menggunakan bahasa Indonesia, jadinya agak susah buat dianya sendiri. Iya sih, benar. Oke. Lanjut. Tadi kan gue sempat nanya nih ke Dipai dan Oji. Terus pengen nanya lagi nih ke Galeh. Kalau menurut Galeh, kira-kira apa sih upaya pemerintah yang udah dilakukan untuk mempromosikan bahasa kita sendiri? Sebenarnya pemerintah sudah melakukan. Dia membuat undang-undang pemajuan kebudayaan tahun 2017, itu bisa teman-teman baca. Ada namanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Isinya itu membahas banyak bahasa tradisional, permainan tradisional, olahraga tradisional. Jadi yang berhubungan dengan kearifan lokal itu coba dimajukan dan dijadikan prioritas. Nah, mungkin masalahnya di Indonesia adalah pola pikir masyarakat Indonesia yang masih menganggap budaya tradisional itu tidak ada relevansinya dengan kehidupan masyarakat sekarang misalnya. Nah, caranya bagaimana pemerintah misalnya? Ya dari segi pengemasannya bisa digunakan dengan cara budaya populer misalnya gitu. Misalnya karya sastra ya. Kita lihat sekarang kalau teman-teman tahu di Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada namanya siniar atau podcast. Nah, podcastnya itu mengambil dari karya-karya sastra dan novel, ada karya Dewi Lestari, Pramudia Anantatur, Eka Kurniawan, itu dijadikan podcast dan diisi suaranya itu oleh aktor dan aktris Indonesia yang ternama gitu. Nah, itu kan secara fanbase misalnya yang siapa Iqbal gitu kan. Nah, itu pasti akan tertarik mendengarkan. Utopisnya atau pola pikir yang jauh yang positifnya misalnya, ketika mereka mendengarkan podcast itu sandiwara sastra namanya, ketika sudah mendengarkan sandiwara sastra, harapannya pembaca atau pendengar bisa membaca atau melihat buku-buku yang ada di situ dan jadi pembaca karya sastra gitu. Itu salah satu termasuk bentuk pengemasan di budaya populer mengikuti zaman gitu kan, podcast siniar gitu. Sebenarnya gitu pemerintah sudah melakukan, hanya kalau di Indonesia tadi merasa orang luar negeri lebih hebat, mental postkolonial, warga negara ketiga, merasa budaya luar lebih hebat. Misalnya Korean Wave gitu ya, yang sedang marak gitu. Saya kasih contoh gitu, misalnya Parasite. Film Parasite itu bisa menang Oscar. Setelah saya baca gitu, ternyata itu dari penerjemahan karya subtitle dari Korea Selatan dijadikan ke bahasa Inggris. Nah, itu penerjemahannya bagus. Nah, bagaimana supaya karya-karya dari Indonesia, misalnya buku atau film, supaya bisa di bahasa internasional, caranya memang harus diterjemahkan dengan penerjemah yang bagus. Kita nggak bisa pungkiri bahasa internasional sekarang memang bahasa Inggris, dan kita perlu untuk menerjemahkan karya-karya sastra ataupun film misalnya dengan bahasa Inggris. Tidak apa-apa, karena kan itu memperkenalkan budaya Indonesia. Ada bahasan kosmopolitan gitu. Bagaimana warga dunia jadi lebih lebur dengan berbagai budaya. Oke. Thank you. Aji dulu. Gue pengen nanya sebenarnya, ya gue ini sih Bang Galeh. Jadi gue sempat gue pernah lihat si Panji Pragiwaksono, dia kan pernah ngadain world tour tuh, juru bicara. Nah, ada di salah satu videonya dia ngasih tahu kalau ada beberapa orang yang nanya, kok lo world tour tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Dan dia ngebuktiin di video itu kalau ada banyak orang asing paham dengan beberapa
ucapan, maksudnya performance dia tentang apa yang disampaikan gitu, isu-isunya. Karena ternyata setelah orang asing itu dengar isu-isu yang diangkat sama si Panji itu berkaitan sama isu yang ada di negara tersebut kayak gitu. Nah, cuman yang berarti kan gue berpikir kalau ternyata emang kalau lo mau bisa menduniakan bahasa Indonesia, lo nggak perlu untuk menggunakan pakai bahasa Inggris kayak gitu kan, karena toh juga orang akan ngerti kok apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, kalau dari karya sastra sendiri itu sebenarnya gimana sih Bang? Bisa nggak sih kayak misalnya kita memaksakan orang untuk paham dengan karya kita, tapi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, ataupun emang karya sastra itu harus diterjemahkan dulu, tapi emang yang tadi lo bilang penerjemahnya harus bagus biar apa yang disampaikan itu dapat. Itu kayak gimana sih? Oke, yang tadi Panji dulu ya. Yang tadi Panji itu dia menggunakan bahasa Indonesia di ini. Di World Tour-nya? Iya, Oke. Baru tahu itu, gue baru tahu. Bagus. Dan si audiensnya itu pendengarnya itu, pemirsanya itu apa ada orang Indonesia atau murni semua dari luar? Sebenarnya dia targetnya sih yang gue lihat emang buat orang Indonesia yang tinggal di sana. Cuman ternyata setelah dia lihat banyak orang-orang asing yang emang datang ke acara itu karena dia penasaran sebenarnya dia tuh ngapain sih Panji ini. Dan di video itu ngejelasin banget sih, kayak misalnya ada orang Malaysia, dia jadi mengubah pandangan dia terhadap Indonesia kalau ternyata isu-isu yang diangkat sama Panji di Indonesia tuh banyak ya diomongin kayak gitu-gitu. Jadi kan gue berpikir ternyata pakai bahasa Indonesia pun orang paham kok apa yang diucapkan. Kalau gue sih gitu. Itu menarik sih, itu kalau bisa seperti menarik karena belum tentu semua audiens itu bisa ngerti kan. Itu di negara mana? Kamu tahu negara mana? Dia banyak sih, dia ada di Melbourne, terus pokoknya dia seluruh benua. Cuman gue kalau di Shanghai ada banyak sih. Kalau karya sastra sendiri gimana sih Bang? Nah, jadi terkait tadi ya, misalnya si Panji itu dia mungkin aja dia bisa komunitas diaspora di berbagai negara gitu kan, ataupun warga-warga negara Indonesia yang sedang bermukim atau sedang kuliah di berbagai negara. Di Australia memang banyak orang Indonesia gitu. Nah, tadi kalau tentang karya sastra, bagaimana supaya karya sastra Indonesia mendunia. Nah, kita ngomongin mendunia dulu kan, itu kan terlalu umum, belum konkret. Supaya konkret dalam arti apa? Kita tahu ada penulis Indonesia, sastrawan Indonesia, Eka Kurniawan. Nah, karyanya itu Lelaki Harimau, judulnya, diterjemahkan menjadi Man Tiger, itu mendapatkan nominasi Man Booker Prize. Man Booker Prize itu semacam penghargaan sastra internasional, Man Booker Prize. Nah, itu salah satu orang Indonesia yang pertama kali masuk. Nah, sebelumnya kalau kalian tahu, mungkin Pramudia Anantatur, itu sastrawan Indonesia yang hampir memenangkan Nobel Sastra. Itu dia masuk nominasi juga. Nah, terkadang yang namanya penghargaan internasional, itu kadang juga bisa berbau politis. Politisnya apa? Misalnya ketika saat itu Nobel Sastra Dunia gitu, banyak memenangkan negara-negara yang berada di daerah Eropa gitu. Ataupun kalau misalnya Asia, ya negara-negara yang eksotis atau punya roots bahasa dan budaya yang kuat, misalnya dari Tiongkok, dari India gitu. Nah, kalau Indonesia karya sastranya sebenarnya punya potensi. Nah, yang sebenarnya jadi masalah adalah itu tadi, penerjemah dan pergaulan atau diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan itu artinya kita sebenarnya Indonesia kan pernah jadi tamu kehormatan di Jerman dalam Frankfurt Book Fair. Nah, Frankfurt Book Fair itu Indonesia pernah jadi tamu kehormatan. Tapi sekarang saat ini sedang ada penurunan dalam arti Komite Buku Nasional pun sekarang juga mungkin sudah bubar. Saya pernah dengar dan baca dari teman. Nah, itu mungkin ya karena masa pandemi ini ya. Tapi di luar masa pandemi, sebenarnya Indonesia punya potensi, banyak karya sastra Indonesia yang bagus-bagus. Dan caranya adalah tadi diplomasi budaya, terus ada namanya agen sastra. Agen sastra itu seperti kalau misalnya pemain bola ini, ngomongin pemain bola itu ada namanya talent scout sama agen. Bagaimana dia kenalin si pemain bola itu dari negara Indonesia ke negara lain itu pakai agen kan? Itu juga dengan karya sastra itu juga butuh agen.
Kita nggak bisa menutup mata cuma kita bikin buku, gue pengen go internasional, nggak bisa, harus ada usaha. Usahanya itu diplomasi kebudayaan, pergaulan internasional, dan yang paling utama ya karyanya itu memang bagus. Teksnya itu memang bagus gitu. Iya. Oke. Paham. Oke. Kalau dari Galih sendiri boleh sharing nggak? Kan bukunya yang Asteroid dari namamu itu ditranslate kan ke bahasa internasional. Itu prosesnya gimana? Nah ini menarik nih. Ini salah satu algoritma Instagram yang secara nyata itu hadir di kehidupan gue gitu. Algoritma Instagramnya gimana gitu, gini. Sebenarnya gue ketika ngepost di feed gitu, ketika di Instagram nggak pernah pakai hashtag sastra Indonesia atau Gale gitu, nggak pernah ada namanya hashtag gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba ada salah seorang penulis dari Amerika Serikat, dari Florida, itu namanya Brian Salmons. Dia tiba-tiba DM gue via IG, mau coba nerjemahin karya puisi gue gitu. Awalnya gue masih ragu, masih antipati, ini beneran atau enggak, ini bot atau akun dari mana gitu kan. Gue verifikasi kan, gue cari di Google, gue chat, ini beneran manusia ada gitu. Setelah itu ya udah, dia minta, akhirnya gue kasih 2 atau 3 puisi. Setelah itu diterjemahin, gue baca terjemahannya, gue share juga ke temen gue yang ngerti bahasa Inggris, sastra Inggris, terjemahannya oke. Akhirnya lanjut dari situ, beberapa puisi gue diterjemahin hingga akhirnya Gayung bersambut. Saat itu Komite Buku Nasional lagi buka semacam beasiswa funding gitu, pendanaan supaya nanti dapat dana, tapi dananya untuk menerjemah gitu ya. Itu termasuk langkah awal. Akhirnya dapat dana dari situ dan akhirnya terjemahkan ke bahasa Inggris. Awalnya gitu dari tidak sengaja gitu ditemukan oleh Instagram. Dia follow gue duluan dan gue awalnya nggak kenal sama sekali. Gue buktikan, gue add Facebooknya ada makhluk hidup beneran, manusia beneran. Nah, karena kita berteman gitu. Dan hebatnya gini, ternyata dia itu belajar otodidak belajar bahasa Indonesia selama 4 tahun. Dan gue sama dia hubungan kontak via email tuh pakai bahasa Indonesia. Wow. Dan gue merasa bangga sebagai orang Indonesia dan bahasa Indonesia. Gue komunikasi sama orang luar, sama orang Amerika menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita pun tahu kan kalau stereotip orang Amerika mungkin angkuh, arogan kan. Dan gue nggak menemukan di si Brian itu. Dia nggak angkuh, nggak arogan, dia mau menggunakan bahasa Indonesia, email sama gue. Dan gue sebagai orang Indonesia merasa bangga dengan bahasa Indonesia itu. Karena itu contoh konkret gue ngalamin. Si Brian itu salah satu talent scout juga ya, berarti ya, bisa disebut kayak gitu ya? Iya, bisa. Dia nyari-nyari karya-karya penulis Indonesia, mungkin dia browsing, bla bla bla, langsung ketemu karya gue. Tapi talent scout kayak gitu udah banyak belum sih di Indonesia? Maksudnya yang orang-orang luar kayak ada, agen sastra, penerjemah ada. Sudah banyak, sudah. Banyak karya sastra Indonesia. Belum banyak didengar orang-orang mungkin ya. Nah, yang supaya masuk ke dunia populer ya, misalnya gini kan, kadang dunia sastra elitis ya, misalnya hanya di dunia sendiri seperti seni rupa misalnya kan, nggak semua orang ngerti gitu kan, performance art yang seni-seni begitu kan, yang high class gitu. Nah, sekarang pun banyak karya sastra yang sudah difilmkan gitu. Tapi pun ketika difilmkan malah jadi ada masalah sendiri, misalnya tafsirnya yang melenceng dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat positifnya, tafsirnya melenceng, misalnya kayak Bumi Manusia gitu sama Hanung. Kalau dari sineas dan orang yang suka karya film Indonesia ngelihat Bumi Manusia pun bagus. Tapi ketika dari kubu orang sastra Indonesia yang lihat Bumi Manusia dari punyanya Hanung, mungkin akan ada masalah dari segi tafsirannya. Misalnya bajunya terlalu mewah untuk ukuran zaman kolonial, harusnya kan nggak seterang itu. Tapi kan dari segi teknis production itu pasti ada ketimbangan. Nah, yang terbaru itu karyanya Eka Kurniawan, itu seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, itu akan difilmkan oleh Palasari yang buat film posesif production house bagus. Nah, karena itu gue optimis karena production house bagus. Palasari film itu dia pernah bikin posesif, Edwin namanya. Nah, itu bikin gue tertarik untuk nonton gitu. Gitu sih, jadi lebih ke membudayakan ke dunia yang lebih populer, misalnya sastra gitu, nggak cuma di Menara Gading. Oke. Sebenarnya tadi yang dari Galeh di DM sama siapa? Brian itu, berarti salah satu contoh dari filter bubble yang oke ya. Iya. Itu hal yang positifnya gitu. Nah, kalau yang nggak tahu filter bubble apa, boleh kayak mampir ke obrolan kita sebelumnya. Kita udah sempat bahas tentang filter bubble dan echo chamber. Oke. Mungkin karena ya nggak apa-apa ya.
Oke, karena kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol, mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin dari Dipai sama Aji dulu, atau mau langsung gue aja? Apa ya? Dipai ini kayaknya. Aduh, apa gue nanya paling? Gue belum lagi nyusun. Lu mungkin Gi? Oke, kalau dari gue sih mungkin Giska dulu. apa ya? Kayak pencerahan kali ya, pencerahan untuk kita semua supaya kita bisa lebih bangga dengan bahasa kita sendiri gitu loh, dan membuang jauh-jauh kayak pikiran kalau bahasa luar pasti lebih keren gitu segala macam. Kira-kira ada nggak pencerahannya gitu dari Galih? Iya. Iya. Apa gimana? Ya, aku minta pencerahan untuk kita semua, biar kita bisa lebih bangga sama bahasa kita sendiri. Oh, kalau tentang masalah bangga sebenarnya pasti yang paling utama adalah kalau bahasa Indonesia, penuturnya itu bukan hanya di Indonesia. Kita tahu teman-teman di luar negeri, di Asia Tenggara, itu ada namanya Majelis Sastra Asia Tenggara. Ada forum yang melingkupi teman-teman di Asia Tenggara, itu menggunakan bahasa Indonesia. Dominan percakapannya menggunakan bahasa Indonesia. Karena tadi ada Malaysia, ada Brunei, Timor Leste, Vietnam, Singapura, dan Australia pun juga ada kampus yang membuka program studi bahasa Indonesia. Dan di Korea pun ada, di Korea Selatan itu bisa kita lihat bahasa Indonesia dibuka di sana, program studinya ada. Lagi-lagi apa sebenarnya? Sebenarnya ada hubungannya juga ketika orang luar ingin belajar bahasa Indonesia, faktor ekonomi sebenarnya kalau kita jangan dugu-dugu banget ya, jangan polos-polos banget. Mereka sebenarnya pengen menggunakan bahasa Indonesia karena ingin kerja di Indonesia misalnya. Ya itu faktor ekonomi juga, ketika mereka mampu menguasai bahasa Indonesia, mereka bisa masuk ke Indonesia dan orang Indonesia mungkin akan terkagum-kagum, merasa wow gitu. Nah itu sebenarnya ada masalah juga sebenarnya dari situ. Kita jangan merasa terkagum juga karena dia ada unsur kepentingannya gitu. Nah tapi kita sebagai orang Indonesia supaya bangga terhadap bahasa Indonesia, pastikan dulu bahwa ada urgensinya. Urgensinya apa? Ya jelas kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kita percaya diri dengan manusia Indonesia pada seutuhnya gitu. Ketika tadi contohnya yang saya ketemu sama Brian via Instagram, ternyata bisa komunikasi via bahasa Indonesia, itu salah satu bentuk bahasa Indonesia punya posisi, punya bargaining, punya tawar menawar di dunia internasional. Yang jadi kelemahannya adalah ya rakyat Indonesia itu sendiri, karena rakyat Indonesia kan nggak semuanya itu akses pendidikannya rata. Nah itu masalah lebih kepada ketimpangan sosial sih. Kalau kita ngomongin bahasa itu ngomongin ketimpangan sosial, ngomongin pendidikan, kelas sosial dan lain-lain. Dan banyak juga tadi kayak film-film Indonesia, film-film luar negeri ternyata menggunakan bahasa Indonesia. Ada di Minions kalau nggak salah itu pernah ada bahasa Indonesia. Terus apa? Mile 22, terus John Wick. Nah, karena pasar Indonesia sebenarnya seksi gitu. Pasar Indonesia seksi. Secara pasar tuh banyak banget orangnya, rakyat Indonesia sangat banyak. Gitu. Dan sebenarnya tuh bisa jadi motivasi sih bisa. Gitu sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau gue paling nanyanya dari ini apa? Dari lu sebagai kacamata orang sastra kan. Lu kan udah banyak memenangkan penghargaan, lumayan lah ya. Maksudnya. Terus juga sampai diterjemahin puisinya. Apa sih yang perlu dipersiapin, kayak misalnya langkah-langkah yang lu biasanya lakukan, terus buat kayak orang-orang kayak gue nih yang juga suka nulis dan pengen banget nerbitin buku sendiri dan lain sebagainya kayak lu gitulah. Apa sih yang perlu dipersiapin? Kira-kira langkah awal sebenarnya gini sih Dipai, ini Pai, lu tuin aja dulu mau buat karya apa gitu. Misalkan kan karya sastra tuh banyak jenisnya, bisa novel, cerpen, puisi, atau naskah drama. Nah tentuin dulu mau apa. Misal kalau mau novel, oke, kalau novel sebelum nulis pasti kan manusia lahir sebagai pembaca kan. Penulis tuh lahir sebelum dia nulis dia harus banyak baca gitu. Nah udah tentuin ketika lu baca novelnya seperti apa, genrenya yang memang untuk anak muda, yang teen lit misalnya untuk remaja, atau yang mencoba yang serius, atau berada di tengah-tengah. Nah itu sebenarnya bagaimana lu menempatkan strategi lu mau masuk ke dunia sastra Indonesia itu sebagai apa dan genre apa yang mau lu tekunin. Jadi ketika lu udah tahu posisi lu pasti akan lebih mudah. Itu ya. Siapin ada lagi ya, apa yang mau dibuat gitu kan kurang lebih. Dan baca yang penting ya, Mas ya. Iya baca jelas. Referensi ya.
mau yang mana gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Galeh yang udah mau jadi narasumber kita hari ini, udah sharing banyak hal, terus kita dapet insight baru juga. Makasih juga yang udah nonton kita malam ini di Gabut Aja setiap malam minggu jam 9 malam. Terima kasih banyak udah nonton semuanya, baik dari Instagram Aji ataupun Instagram Galeh dan YouTube channel Aji sendiri. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Dah. Dadah semuanya teman-teman.